Tidak ada alasan tunggal mengapa orang merasa malu atau canggung. Kamu mungkin mencari sumber rasa malu kamu, tetapi ada banyak faktor dalam hidup kamu yang dapat menyebabkan kepribadian kamu yang kurang sosial. Misalnya kamu mungkin berasal dari keluarga yang pemalu dan canggung. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang cara berhenti menjadi pemalu dan canggung selamanya. Sekarang mari kita mulai. Nomor 1, temukan alasan kamu. Beberapa orang belajar untuk menjadi pemalu dari keluarga dan komunitasnya, tetapi orang lain menjadi pemalu setelah serangkaian pengalaman buruk. Kamu mungkin telah belajar sejak dini bahwa kerentanan itu berbahaya. Mungkin kamu mengalami penolakan atau kritik keras. Mungkin kamu memiliki pengalaman buruk yang membuat kamu enggan mengambil resiko sosial atau mencari hubungan baru. Dari manapun rasa malu kamu berasal, perlu kamu ketahui bahwa rasa malu tidak disebabkan oleh kesalahan yang kamu buat atau masalah yang kamu buat. Kamu mungkin pemalu dan canggung, tetapi itu bukan karena kamu melakukan kesalahan. Kepribadian pemalu secara bertahap berkembang setelah bertahun-tahun tidak berpengalaman, terisolasi, atau kurang terpapar kehidupan sosial. Kemungkinan besar kamu pemalu dan canggung karena kamu tidak pernah belajar untuk bertindak sebaliknya. Sama seperti kamu belajar menjadi pemalu, kamu juga bisa belajar menjadi lebih terbuka. Menemukan alasan di balik rasa malu kamu membuktikan bahwa rasa malu adalah rintangan yang dapat kamu atasi. Mungkin bagi kamu itu akan menghadapi ketakutan kamu, menghadapi situasi baru, dan secara bertahap belajar mengambil risiko sosial. Bahkan jika kamu pemalu sepanjang hidup kamu akan selalu memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berubah. Nomor 2, ciptakan tujuan sosial. Jika kamu adalah orang yang pemalu, kamu mungkin khawatir keterampilan sosial kamu tidak akan pernah meningkat. Kamu mungkin melihat ke belakang setiap kali kamu gagal, membuat koneksi, dan mengkritik kurangnya pertumbuhan kamu. Saat kamu memeriksa kegagalan kamu sekaligus, mudah untuk berpikir bahwa rasa malu kamu tidak akan pernah membaik. Tapi, ada cara mudah untuk meningkatkan kepercayaan diri dan mengembangkan keterampilan sosial kamu. Sebagai orang yang pemalu dan canggung, kamu perlu melihat bukti bahwa kamu perlahan-lahan keluar dari cangkang kamu. Dengan kata lain, kamu membutuhkan bukti bahwa rasa malu kamu mulai menghilang. Kamu perlu mencapai tujuan sosial, seperti berbicara dengan orang asing, berkencan, atau berbicara di depan orang banyak. Setiap minggu, buat setidaknya satu tujuan sosial yang ingin kamu capai. Setiap tujuan harus mewakili langkah kecil menuju aspirasi sosial yang lebih besar. Misalnya, jika kamu ingin bertemu orang baru, kamu harus melakukan setidaknya satu percakapan dengan seseorang yang kamu kenal. Dengan menciptakan tujuan sosial dan mencapainya, kamu dapat melihat bukti pertumbuhan jangka panjang kamu. Dalam 1 atau 2 bulan, kamu akan melihat kembali semua rintangan yang telah kamu atasi. Dan kamu akan mengetahui dengan pasti bahwa kamu telah meningkatkan keterampilan sosial kamu. Nomor 3, perdalam hubungan kamu. Tidak semua hubungan sama berharganya. Dalam hidup kamu akan bertemu orang-orang yang baik hati dan membangkitkan semangat. Tetapi kamu juga akan bertemu dengan orang-orang beracun, kritis, dan negatif yang merusak kepercayaan diri kamu dan menurunkan harga diri kamu. Sebagai seseorang yang bergumul dengan rasa malu, sangat penting untuk melihat teman dan orang kepercayaan kamu dengan hati-hati. Tidak semua orang akan mempertahankan perspektif positif tentang kepribadian pemalu kamu atau perjuangan sosial kamu. Nyatanya, beberapa orang mungkin mengecilkan usaha kamu untuk meningkatkan diri. Tetapi ini bukanlah teman yang harus kamu pertahankan. Temukan orang yang sepadan dengan waktu dan usaha kamu. Orang yang memahami dan bersimpati dengan pertumbuhan dan aspirasi kamu. Saat kamu meningkat secara bertahap, individu yang baik hati dan bertanggung jawab akan memberikan dukungan dan dorongan yang penting. Mereka akan menjadi orang yang dapat kamu percaya saat kamu membutuhkan bantuan atau nasihat. Jika kamu ingin mengatasi rasa malu kamu, pilihlah satu orang dalam hidup kamu yang kamu yakini baik dan suportif. Bagikan masalah kamu dengan mereka dan dengarkan masalah mereka. Temukan kesamaan dan jangan takut menjadi rentan. Karena satu hubungan yang dalam dan bermakna bernilai 100 persahabatan yang dangkal. Dalam hidup kamu mungkin tidak pernah memiliki lingkaran pertemanan yang besar seperti beberapa orang yang ramah. Tetapi, beberapa hubungan yang bermakna mungkin yang kamu butuhkan. Tetapi, kamu tidak akan pernah menemukan hubungan yang kuat itu kecuali kamu bersedia mengambil risiko sosial dan emosional.
Jadi, selektiflah. Temukan orang yang layak untuk investasi emosional. Kemudian, lakukan yang terbaik untuk membuka diri. Satu koneksi yang kuat, jika dipelihara dan dipertahankan, dapat mengubah hidup kamu menjadi lebih baik. Nomor 4. Efek sorotan. Banyak orang pemalu menganggap dunia memperhatikan setiap gerakan mereka. Saat kamu masuk ke sebuah ruangan, kamu mungkin yakin setiap pasang mata tertuju pada kamu. Kamu membayangkan orang berbicara kekurangan kamu. Kamu mungkin mengira mereka menertawakan cara kamu berpakaian atau gaya rambut kamu. Tapi sebenarnya, dunia tidak memperhatikan kamu. Bias kognitif ini umum disebut efek spotlight. Dalam situasi sosial, banyak orang membayangkan diri mereka seperti seorang aktor di atas panggung, berdiri di bawah lampu sorot dengan penonton menonton semua yang mereka lakukan. Pada kenyataannya, tidak ada lampu sorot atau panggung. Kamu sama seperti orang lain. Dan kebanyakan orang tidak peduli dengan hal-hal yang kamu lakukan atau katakan. Secara umum, orang lebih fokus pada diri mereka sendiri daripada orang lain. Kamu mungkin khawatir tentang apa yang mereka pikirkan tentang kamu, tetapi mereka juga memikirkan hal yang sama. Kemungkinan besar, mereka khawatir tentang lampu sorot imajiner yang menyinari mereka. Jika kamu ingin mengatasi rasa malu kamu, ingatlah bahwa orang lain berpikir dan khawatir dengan cara yang sama seperti kamu. Wajar jika dunia menatap kamu, tetapi 99% dari waktu tidak ada yang melihat. Nomor 5. Abaikan stigma kamu. Sebagai orang yang pemalu, kamu mungkin membiarkan rasa malu menguasai kepribadian kamu. Saat kamu menarik diri dari situasi sosial atau menciptakan kesunyian yang canggung, kamu mungkin mengkambing hitamkan rasa malu kamu. Mengklaim setiap kesalahan sosial adalah bagian dari diri kamu. Rasa malu mungkin merupakan cara utama kamu menggambarkan diri sendiri. Saat kamu bertemu orang untuk pertama kalinya, kamu meredam ekspektasi mereka dengan mengatakan, "Maaf, saya orang yang pemalu." Tetapi, kamu mungkin tidak menyadari kerusakan yang sebenarnya ditimbulkan oleh label itu. Saat kamu menyebut diri kamu orang yang pemalu, kamu meletakkan semua jenis sifat negatif pada kepribadian kamu, yang sebagian besar tidak secara akurat mewakili siapa kamu sebenarnya. Misalnya, rasa malu umumnya dikaitkan dengan kecemasan sosial, temperamen yang tenang, dan kurangnya kerentanan. Hal ini mungkin tidak menggambarkan kamu, tetapi ketika kamu menyebut diri kamu pemalu, kamu secara tidak sengaja mengambil karakteristik sekunder ini. Menyebut diri kamu pemalu juga merusak hubungan kamu. Orang-orang di sekitar kamu secara alami menurunkan ekspektasi mereka karena stigma bahaya ini. Mereka mungkin tidak memperlakukan kamu dengan cara yang sama atau membuat asumsi negatif tentang kepribadian kamu. Semua karena kamu melabeli diri sendiri sebagai orang yang pemalu. Secara umum, hindari meringkas kepribadian kamu dengan satu ciri kepribadian. Tidak ada kepribadian seseorang yang dapat ditangkap dalam satu kata, dan kamu juga demikian. Nomor 6. Geser perspektif kamu. Orang yang pemalu dan canggung terlalu memperhatikan kelemahan dan rasa tidak aman mereka. Dalam situasi sosial apapun, kamu secara otomatis berkonsentrasi pada kekurangan kamu. Kamu memikirkan hal-hal yang tidak dapat kamu lakukan atau kesalahan yang mungkin kamu buat. Kamu menganggap orang yang melihat kelemahan kamu dan menolak kepribadian kamu. Tetapi kelemahan kamu sebenarnya tidak menentukan siapa kamu atau bagaimana kamu menampilkan diri. Banyak orang pemalu dapat bermanfaat dari mengubah perspektif mereka. Kurang berfokus pada kelemahan mereka dan lebih pada kekuatan mereka. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tetapi setiap orang memiliki kelemahan, bahkan orang yang paling bisa menyesuaikan diri. Dalam hidup kamu akan menjumpai orang-orang yang tampak mempesona tanpa usaha, dan kamu mungkin bertanya-tanya, bagaimana orang itu begitu sempurna? Tapi mereka tidak sempurna. Mereka memiliki kelemahan yang sama banyaknya dengan kamu, bahkan mungkin lebih. Perbedaannya adalah mereka tidak membiarkan kelemahan mereka menghalangi kekuatan mereka. Mereka tampak percaya diri dan menyesuaikan diri dengan baik karena mereka menunjukkan kekuatan mereka dengan cara yang menarik bagi orang lain. Kabar baiknya adalah kamu bisa melakukan hal yang sama. Apakah kamu berempati dan murah hati atau bersemangat dan ambisius? Kamu dapat membingkai kekuatan kamu dengan cara yang memberi kamu kepercayaan diri dan keamanan. Kamu dapat berinteraksi dengan orang lain tanpa membiarkan kelemahan kamu membayangi kekuatan kamu.
Namun, ini membutuhkan sedikit usaha dan banyak refleksi diri. Luangkan waktu untuk memahami kekuatan kamu, keterampilan kamu, dan minat kamu. Jujurlah dengan diri sendiri tentang kekuatan dan kelemahan kamu, karena keduanya adalah bagian penting dari diri kamu. Sekian video kali ini, bagi untuk kalian semua, terima kasih.